Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah di hari Sabtu pada subuh ini kita insyaallah akan melanjutkan tadabbur Al-Quran bersama Ustaz Jakiullah. Salawat beserta salam kita limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai pengikut setianya. Amin ya Allah ya Allah. Untuk tadabbur kali ini kita akan melanjutkan di surat Al-Kahfi ayat 98 sampai 110. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara tadabbur kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pada Ustaz Jakiullah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi surat Al-Kahfi. Hari ini insya Allah kita selesai surat Al-Kahfi. Jadi kalau kita ingat di awal dulu, banyak hadis yang menyebutkan bahwa ketika kita membaca Al-Kahfi, menghafal Al-Kahfi itu akan terhindar dari fitnah Dajjal. Dan kemarin sudah kita bahas sebenarnya. Sebelum ke fitnah yang paling akhir, di awal ada fitnah agama, kemudian fitnah itu ujian, ujian dalam urusan agama, ujian dalam urusan harta, kemudian ada ujian dalam urusan ilmu, dan ujian dalam urusan kekuasaan. Dan urusan kekuasaan ini dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya kemarin sudah kita bahas terkait Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana Dzulqarnain, seorang raja yang bijaksana, yang selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah kekuasaan, kekuatan, pasukan, dan mereka membangun tembok besar untuk menghalangi dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi begitu Ya'juj Ma'juj nanti keluar atas izin Allah, maka itu tanda-tanda akhir zaman dimulai. Nah, Dzulqarnain ketika membangun hal tersebut, membangun benteng tersebut, tembok tersebut, beliau mengucapkan, jadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qala Dzulqarnain berkata, hadza ayil iqdar alaih rahmatun min rabbi. Di tembok yang dibangun ini, benteng yang dibangun ini, atau mampunya kita untuk membangun tembok tersebut, benteng tersebut, bendungan ya, yang membendung supaya Ya'juj Ma'juj tidak keluar, itu adalah rahmah, kasih sayang, mir rabbi, dari Rabbku. Ni'matun, itu adalah nikmat, li annahu mani'un min khurujihim. Jadi atas izin Allah, atas kehendak Allah, itu terbentuk temboknya, kemudian bisa menghalangi kita dari keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi itu ciri-ciri seorang pemimpin ya, ketika punya prestasi yang baik itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kemarin itu secara teknologi mungkin itu susah ya, bagaimana membangun tembok besi ya, itu setinggi gunung. Kemudian dikokohkan dengan cairan tembaga. Di ilmu teknik metalurginya sudah kita bahas ya pekan lalu. Tapi beliau tidak sombong gitu. Wah, ini saya bisa membuat seperti ini. Kemudian diakui sebagai prestasi dia, tidak. Tapi justru dikembalikan kepada Allah. Hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah bentuk kasih sayang dari Rabbku. Ini ucapan itu mirip dengan ucapan siapa? Ucapan Sulaiman ya, Nabi Sulaiman. Jadi kemarin kita sudah mengkomparasi, ada beberapa kejadian yang mirip ya, antara kejadian Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain, sifat-sifatnya. Kemudian diberi kekuasaannya, dan ketika dikasih kekuasaan tidak sombong, itu dikembalikan kepada Allah. Sulaiman itu, Nabi Sulaiman ketika beliau bisa melihat sesuatu yang teknologi ini belum ada di zaman kita. Kalau kita kan sekarang teknologinya baru telekomunikasi ya. Bagaimana komunikasi itu bisa jarak jauh, tele ya. Kan baru bisa memindahkan suara sama gambar atau video ya. Bisa nggak kita memindahkan materi dalam waktu sekejap mata? Belum bisa ya. Teknologi kita belum bisa menjangkau itu. Di zamannya Nabi Sulaiman, teleportasi itu sudah ada ya. Jadi bagaimana memindahkan satu barang yang real ke tempat yang lain dalam waktu yang sangat cepat. Ini bukan transportasi lagi, udah teleportasi ya. Memindahkan bahkan singgasana gitu ya. Itu dalam waktu sekejap, lebih cepat dari sekejap mata. Bahkan diadakan sayembara ya. Nah, ketika itu terjadi, Nabi Sulaiman menyampaikan, hadza min fadli rabbi ya. Itu di surat An-Naml. Ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kafir ya. Kafir artinya mengingkari nikmat tersebut. Jadi selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semua prestasi. Bahkan tadi ya, itu ujian liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengecek apakah syukur atau tidak. Bahkan beliau pun berdoa untuk bisa bersyukur ya. Masih di An-Naml. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Itu ciri-ciri pemimpin yang baik. Indikator nih. Sekarang kita lihat di antara capres ini yang ada 3 ini, mana yang paling kayak gitu? Itu aja yang dipilih. Jangan susah-susah. Yang paling dekat dalam hal tadi ya, mengembalikan semua prestasinya kepada Allah, itu yang dipilih gitu ya. Jadi makanya sebaiknya sebelum mencoblos itu istikharah dulu. Jadi ada mengkaji dulu, baru nanti di closing dengan istikharah. Minta arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya harus memilih siapa untuk kemaslahatan. Mohon ada doa-doanya di istikharah itu. Nah, ini Dzulqarnain punya prestasi tapi dikembalikan kepada Allah. Kalau kita sekarang kadang prestasi bukan milik dia tapi aku.
Apa kalau di kita yang paling heboh apa sekarang ya? Kalau pembangunan kayak gitu. KCIC misalkan ya, kereta api cepat Indonesia Cina gitu ya. Iya jadi gitu ya, tapi di balik itu ada apa? Ada utangnya yang banyak gitu ya. Kita harus apa namanya? Diperhatikan juga gitu ya. Jangan sampai tadi membanggakan prestasi padahal sebenarnya di belakang itu ada banyak masalah. Fa idza jaa wa'du rabbi, kita lanjut dulu. Maka ketika nanti datang janji Rabbuku bi khurujihimul qarib minal ba'si, itu nanti Ya'juj Ma'juj itu keluar ya. Dan itu sudah tanda-tanda dekat hari kebangkitan, artinya hari kiamat sudah mau mulai. Ja'alahu dakka, Allah nanti menjadikannya itu sebagai dakka, madkukan mabsutan, rata hancur semuanya. Ya, kalau orang Arab menyebutkan unta yang tidak berpunuk itu nyebutnya dakka ya. Naqatud dakka ya, jadi unta yang punuknya lurus. Ini benar-benar rata ya, nanti. Di tembok yang setinggi gunung itu hancur gitu ya. Dan rata dengan tanah. Nah, jangankan itu sebenarnya di Al-A'raf sudah kita bahas ya ketika Nabi Musa itu request untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tajalli, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa su'iqa. Ketika Allah bertajalli yang memperlihatkan, gunung itu langsung hancur. Dakka di situ sama. Jadi kan gunung saya bisa hancur, di sini benteng yang setinggi gunung bisa hancur. Di kisah Nabi Musa, wa kharra Musa su'iqa, Musa langsung pingsan. Itu di Al-A'raf sudah kita bahas ya. Wa kana wa'du rabbi bi khurujihim wa ghairihi haqqa kainan, dan janji Rabbku terkait keluarnya Ya'juj Ma'juj itu dan janji-janji lain itu haqqa, pasti benar, kainan pasti terrealisasi, pasti terjadi. Qala ta'ala, Allah berfirman di ayat selanjutnya. Ini baru kejadian tentang keluarnya Ya'juj Ma'juj. Wa tarakna ba'dahum yawma'idhin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Wa tarakna ba'dahum yawma'idhin yawma khurujihim yamuju fi ba'din yakhtalitu bihi likathratihim, dan kami biarkan sebagian dari mereka pada hari itu, hari keluarnya Ya'juj Ma'juj itu, yamuju fi ba'din, itu bercampur satu sama lain, ikhtilat, yakhtalit, karena saking banyaknya, likathratihim, banyaknya keturunan Ya'juj Ma'juj. Bahkan nanti ada hadisnya ya. Jadi mereka itu setidaknya satu orang dari kalangan Ya'juj Ma'juj itu memiliki keturunan berapa orang? 1000 orang ya. Di sini nih ada hadisnya ya. Ini ya. Wala yamutu minhum rajulun illa taraka min dzurriyyati alfan fasa'idan. Minimal 1000 orang anaknya gitu ya. Anak dari kalangan Ya'juj Ma'juj, maka nanti akan bercampur banyak sekali. Kalau kita kan nggak ada yang anaknya 1000, ribuh pasti ya, paciwah, 1000 orang. Ya'juj Ma'juj ini meninggalkan keturunan 1000 ya, dari satu orang itu lahir 1000 keturunan di bawah. Makanya yakhtalitu bihi likasratihim, bercampur baur nanti karena saking banyaknya. Wa nufikha fis sur, dan sangkakala itu ditiup. Al-qarni al-ba'si, jadi sangkakala ditiup untuk hari kebangkitan. Fajama'nahum ay al-khalaiqa fi makanin wahidin yaumal qiyamah. Kami kumpulkan semua makhluk itu di satu tempat yang sama di hari kiamat. Kumpulkan dulu ya. Bahkan dari generasi awal ya. Semua makhluk, manusia, jin,
dikumpulkan semuanya dari generasi awal sampai generasi yang terakhir, jam'a, kumpulkan semuanya. Jadi ada ditandai dengan ditiupnya sangkakala, ya, trompet, ya. Ada doa yang diajarkan, ya. Sini marfu hadisnya, kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarn wa hana jabhatahu wa sama mata yu'mar. Jadi bagaimana mungkin kita bisa santai-santai, senang-senang gitu. Sementara malaikat yang disuruh untuk nanti niup sangkakala itu sudah ready gitu, sudah siap gitu. Tinggal niup saja. Tinggal di trompetnya udah di tinggal niup gitu. Udah ancang-ancang gitu. Tinggal nunggu apa? Mata yu'mar, kapan diperintahkan untuk niup. Qalu kaifa naqul, apa yang harus kita baca, persiapan untuk itu. Qulu, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dicampurkan, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya, bagaimana proses keluarnya dari beberapa hadis, ya. Di terbukanya kapan? Ketika mereka mengucapkan apa? Insya Allah. Jadi mereka hari ini terus menggali gitu, ya. Sampai sekarang detik ini masih menggali terus gitu. Tapi pas datang lagi besoknya, jadi matahari muncul, kemudian mereka balik lagi. Matahari muncul, pas besoknya datang lagi ternyata bentengnya sudah utuh lagi. Ngebolongin lagi, berusaha ngebolongin, balik lagi, besoknya cek, jadi utuh lagi. Pas Allah izinkan untuk bolong, itu mereka menyebutkan insya Allah. Jika Allah menghendaki, nanti bolong. Bahkan di hadis pun disebutkan, kemarin sudah kita bahas pekan lalu, sudah melenge, ya. Melenge itu molong dikit, ya, sebesar telur gitu, ya. Belum molongo, ya. Kalau molongo kan besarnya besar, ya. Bahasa Sunda itu kayak gitu, ya. Kemudian nanti keluar, ya, dan suatu saat akan mati juga, ya, Ya'juj Ma'juj. Matinya karena apa? Jadi dia bisa sukses membobol benteng itu karena ucapan insya Allah, jika Allah menghendaki. Dan Ya'juj Ma'juj itu mati semuanya karena apa? Karena satu ucapan, ya, kesombongan. Kemarin apa di hadisnya? Waharna ahlal ardi, kami telah menundukkan penduduk bumi, wa alauna ahlas sama, dan kami sudah mengungguli penduduk langit. Baru menyebutkan kayak gitu, ngerasa sombong. Tadi kan kalau insya Allah berarti mengembalikan kepada Allah. Kalau sekarang ngerasa sudah punya prestasi, penduduk bumi ditaklukkan, kita sukses berbuat kerusakan di akhir zaman. Kemudian kami pun mengungguli penduduk langit, muncul sombong. Kemudian kasih apa? Kasih ulat, ya. Kasih ulat di lehernya, makan, mati semua. Itu isyarat, ya, bahwa ketika kita mengembalikan kepada Allah pasti beres. Tapi ketika kita merasa bahwa itu hasil prestasi kita, pasti nggak beres gitu, ya. Pasti ada aja masalah. Termasuk tadi contohnya Ya'juj Ma'juj. Kita lanjutkan dulu. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Kami tampakkan, kami dekatkan Jahannam itu pada hari itu lil kafirina arda, pada orang-orang kafir dengan penampakan. Jadi diperlihatkan bagaimana neraka itu didekatkan. Bahkan itu ditarik, ya, ditarik oleh malaikat, ya. Sini, ya. Yu'ta bi jahannama tuqadu yaumal qiyamati bi 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajurrunaha. Jahannam itu ditarik dengan menggunakan 70.000 tali. Ada 70.000 tali ditarik. Siapa yang narik?
satu tali itu ditarik oleh sab'una alfa malak, 70.000 malaikat. Ya. Jadi ada berapa malaikat jadinya? 70.000 kali 70.000 berapa? Nolnya berapa? Nolnya 8 ya. Nolnya 8, 49, berarti berapa? 9 miliar malaikat ya. Yang menarik jahanam, jadi didekatkan. Itu sudah diperlihatkan, ditampakkan pada orang-orang kafir di hari tersebut. Siapa orang-orang kafir itu? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Orang-orang yang diperlihatkan neraka jahanam kepada mereka itu adalah alladzina kanat a'yunuhum, badalun minal kafir, badal dari orang kafir. Yaitu orang-orang yang matanya itu penglihatannya, penglihatan matanya, penglihatan hatinya. Fi ghita'in an dzikri, yang ada penutup, ada penghalang sehingga tidak bisa melihat dengan benar ya, an dzikri, dari peringatanku, yaitu Al-Quran. Jadi orang-orang yang mungkin melihat Al-Quran ya, bisa melihat mushafnya tapi nggak mau membukanya gitu, bahkan memahaminya, bahkan merenunginya. Orang-orang yang dijauhkan dari Al-Quran. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merenungi ayat demi ayat dari Al-Quran. Fahum umyun la yahtaduna bih. Mereka adalah orang-orang yang buta ya, tidak bisa mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka pun tidak mampu untuk mendengarkan. Ela yaqdiruna ayasma'u minan nabi ma yatluhu alaihim bughdan lahu fala yu'minuna bih. Jadi mereka pun tidak mampu untuk mendengarkan apa yang Nabi bacakan. Nabi menyampaikan, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nabi menyampaikan nasihat-nasihat. Itu mereka mendengar sih mendengar. Telinganya bukan tuli ya. Mendengar tapi tidak dicerna, tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena bughdan lahu fala yu'minuna bih. Jadi karena kebencian mereka, jadi sehingga mereka tidak beriman. Ini introspeksi ya untuk kita semua. Jadi indikator tadi ya, yang di hari kiamat nanti jahanam itu diperlihatkan kepada mereka yang jauh dari Al-Quran, tidak mau melihat Al-Quran, tidak mau mendengar Al-Quran. PR bersama ya, bersama supaya, karena akhir zaman sudah dekat gitu. Kalau kita di akhir zaman malah menjauh dari Al-Quran ya kena nanti, kena masalah. Justru di akhir zaman ini harus lebih dekat dengan Al-Quran. Karena banyak sekali propaganda ya di akhir zaman ini. Sudah diisyaratkan dalam Al-Quran ya. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang kafir pun mereka sama, pengen nyari teman gitu ya. Maka tadi kalau mereka diperlihatkan neraka jahanam karena menjauhi Al-Quran, mereka pun nyari teman, ada propaganda sekarang. Wa qala alladziina kafaru, orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi. Jangan dengarkan Al-Quran, buat kegaduhan-kegaduhan yang lain, hal-hal yang menarik lain selain Al-Quran yang lebih menarik, supaya semua orang lalai, habis waktunya, gak mau lagi mengkaji Al-Quran. Coba kita lihat saja ya, berapa orang yang masih bisa baca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran. Kadang orang sudah tak peduli, dianggap hal yang kolot gitu ya, sudah tidak relevan. Padahal sebenarnya sangat relevan sekali ya. Karena bukan hanya cerita tentang masa lalu, tapi masa depan, masa yang akan datang sampai akhir zaman. Makanya tadi ya, ini fitnah akhir zaman ini sudah dibahas ya di
Al-Kahfi. Hanya kita selalu diingatkan, baca Al-Kahfi tiap Jumat supaya terus teringatkan bahwa akan ada ujian-ujian ini, bahwa kita akan persiapan tentang akhir zaman. Kita lanjutkan dulu ya. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا Afahasibal ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir itu mengira ayyattakhidhu ibadi ay malaikati wa Isa wa Uzaira min duni awliya arbaban. Maf'ulun tsani yattakhidhu, jadi sebagai maf'ul yang kedua untuk yattakhidhu di sini, buat untuk yattakhidhu di sini ya. Wal maf'ulus tsani li hasiba, dan maf'ul yang kedua untuk hasiba itu mahdhufun, tidak disebutkan, buang. Al-ma'na adhunnu anna al-ittikhadh al-madhkur la yughdibni wa u'aqibuhum alaihi. Kalla. Apakah orang-orang kafir itu mengira bahwa dengan mereka menjadikan hamba Allah dijadikan sebagai min duni aulia. Aulia di sini maknanya adalah penolong, tapi di sini tafsirnya adalah arbaban, Tuhan. Apakah orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka menjadikan hambaku selain aku? Nah, hambanya siapa? Itu malaikat. Siapa yang mengatakan malaikat itu Tuhan atau anaknya Tuhan? Itu orang-orang musyrik. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha, dianggap malaikat itu sebagai anak perempuan Allah. Kemudian wa Isa dianggap sebagai putra Allah. Wa Uzair dianggap sebagai putra Allah. Itu ada di mana? Di At-Taubah ya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah putra Allah. Masih ingat kenapa Uzair dianggap putra Allah? Karena bisa menghafal kitab Taurat. Kitab Taurat yang aslinya disimpan di satu tempat. Para ulama Bani Israel banyak yang terbunuh. Di cross check nih siapa yang hafal. Wah, ini hafal ternyata Uzair ya. Di cross check ternyata benar. Oh, hafal sekali. Hafal Taurat saja dianggap sebagai anak Tuhan. Kita orang di zaman sekarang ya, banyak orang yang hafal Al-Quran jutaan ya. Itu kan nggak ada, masa ada Tuhan jutaan. Jadi nggak dianggap sebagai Tuhan ya. Jadi itulah mulianya Al-Quran, mudah dihafalkan ya. Nah, kok saya susah gitu? Jangan-jangan ya susah karena nggak mulai-mulai biasanya ya. Coba dulu gitu ya, kemudian nanti baru dirasakan. Karena walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Diulang 4 kali itu dalam surat Al-Qamar ya. Al-Quran itu sudah dimudahkan, cuma ada nggak yang mau ngambil pelajaran gitu. Jadi apakah mereka orang-orang kafir yang menjadikan hambaku itu malaikat dianggap sebagai putrinya Allah, Isa dianggap sebagai putranya Allah, Uzair sebagai putranya Allah, dan mereka itu dianggap sebagai aulia yang nanti bisa menolong di hari kiamat. Adhannu annal ittikhad al-madhkur la yughdib. Jadi apakah mereka mengira bahwa dengan menjadikan mereka itu dianggap sebagai Tuhan itu tidak membuat Allah marah dan Allah tidak menghukum mereka? Kalla, tidak. Inna a'tadna, sungguhnya kami mempersiapkan jahannam lil kafirina, jahannam untuk orang kafir, haula'i wa ghairihim, untuk mereka dan yang lain. Nuzula, sebagai tempat, ayya mu'addah lahum kal manzilil mu'ad lidhaif, jadi tempat yang dipersiapkan seperti orang mempersiapkan tempat untuk tamu ya, disiapkan dulu tempat. Jahannam pun seperti itu, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir.
Salah satu tadi ya yang menganggap bahwa malaikat, kemudian Nabi Isa, kemudian Uzair itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, ya Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Inkah aku kabarkan pada engkau, pada kalian ya, bil akhsarina a'mala, tentang amal yang paling rugi. Di amal yang akhsar gitu. Bukan apa namanya khasir lagi ya, tapi akhsar yang paling sangat rugi ya. Tamyizun sebagai tamyiz tabaqal mumayyaz, tapi dalam bentuk mumayyaz. Wabayyanahum biqouli, jadi penjelasan pembeda. Qoulihi, dengan firman Allah, siapa orang yang paling rugi itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang usaha mereka itu tidak dinilai apa namanya ya, sia-sia. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Batala, jadi batal itu tidak diterima. Bahkan dalam ayat Al-Quran sering dianalogikan. Seperti apa? Seperti misalkan di Al-Furqan ya, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Jadi seperti debu yang ditiup. Ini kita mengira misalkan dikumpul-kumpul ada gitu. Tapi ternyata seperti debu yang tertiup. Enggak ada. Atau seperti apa lagi? Seperti fata morgana. Ini di surat An-Nur. Kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Jadi seakan-akan itu ada apa namanya? Ada air. Jadi ada orang yang haus ya, melihat air kelihatan gitu ya, di depannya, seakan-akan air. Dia jalan ke sana. Pas udah dekat ternyata nggak ada. Itu kan nyesek sekali gitu ya. Nah, seperti itulah orang-orang yang rugi, paling rugi tadi, yang dia hidup di dunia melakukan amal kebaikan-kebaikan versi dia, tapi ternyata tidak di situ. Dan dia sudah berekspektasi, ini mengharapkan itu pasti akan dapat nanti balasannya. Wahum yahsabuna yadhunnun, dan dia yakin annahum yuhsinuna sun'a amalan yujazawna alaihi, sudah seyakin-yakinnya nanti akan mendapatkan balasan, akan dia sudah melakukan amal yang paling baik, ternyata enggak dibalas. Kalau di juz amma juga ada ya, wujuhi yaumadin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada wajahnya tertunduk, kemudian dia apa, amilatun nasibah, padahal sudah beramal, capek-capek beramal, tapi tasla naron hamiyah, masuk ke neraka yang bakar. Kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita merasa amal di dunia ini baik, banyak, nanti ngerasa akan dibalas, ternyata tidak gitu. Nah, dia harus introspeksi. Salah satunya apa? Salah satunya karena tadi menyekutukan selain Allah. Ada yang menyembah Tuhannya bukan hanya Allah, tapi Isa alaihissalam dianggap sebagai Uzair, atau malaikat, atau berhala-berhala yang lain. Bahkan nanti di akhir ya, di akhir surat Al-Kahfi ada juga, kita beriman kok, kita mensekutukan Allah, tapi ternyata mensekutukan dengan hal yang ringan. Salah satunya dengan cara riya, ingin dilihat. Itu nanti di akhir Al-Kahfi. Nah, ini syarat jangan sampai kita merugi ya.
Dibayangkan ya. Mungkin sebagian kita pernah merasakan kerugian di dunia ya. Di dunia kan banyak sekarang tuh yang kasus teraktual apa? Yang kembar itu ya. Yang kembar menipu ya. Kan orang dijadikan reseller misalkan ya ceritanya gitu. Itu kan skema Ponzi ya. Ponzi itu orang Itali ya. Memang dibuat seperti piramida ya. Reseller di bawahnya ada reseller lagi. Awal-awal iya, tapi pada suatu saat pasti akan stop, collapse. Pas collapse itu baru kabur. Banyak orang yang kehilangan uangnya, misalkan. Nyesek kan, pasti nyesek itu. Oh, uangnya dia kumpul-kumpulkan misalkan ya. Puluhan tahun dia berusaha kumpul-kumpulkan. Niatnya pengen jadi bertambah uangnya. Sini seperti sini ya sabun anu sudah berbuat baik nanti akan dibalas, akan dapat reward sekian. Ternyata hilang semuanya. Itu kan nyesek ya. Dan sekarang kan itu jadi banyak menjadikan profesi. Putih itu jadi profesi, tukang tipu ya. Ke mana-mana itu di WhatsApp ada yang apa lagi? Ngirim file ya. Ngirim file aplikasi ya. Kemudian handphonenya di apa namanya diretas, ambil semua bankingnya sekian M. Nah, sekarang sudah kan nyesek kalau gitu ya. Orang udah berusaha tiba-tiba hilang ya, dalam sekejap. Demikian pula orang-orang tadi ya yang beramal baik dia di dunia ya, tapi ternyata sama sekali tidak dicatat ya, bahkan sebagai seperti mata fata morgana seperti debu yang mansuro yang tiup ya, terbang ya. Kita lanjutkan dulu ya. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka bidalaili tauhidihim di Al-Quran, padahal di dalam Al-Quran sudah disebutkan dalil-dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala wa ghairihi dan dalil-dalil tentang yang lain. Dari hadis-hadis juga disebutkan tentang dalil-dalil tersebut gitu. Wa liqa'ih, dan mereka pun kafir terhadap perjumpaan dengan Rabbnya, ay wabil ba'si wal hisabi was sawabi wal iqab. Mereka kafir, tidak meyakini, mereka menentang tentang hari kebangkitan, hisab, konsep ganjaran, konsep balasan. Itu makna dari liqa ya, pertemuan dengan Allah. Jadi anggapnya setelah meninggal ya sudah selesai, rest in peace. Padahal enggak, di balik itu nanti akan ada pertanggungjawaban, akan ada LPJ. Fahabitat a'maluhum, kemudian amal-amal mereka itu batalat, habitat, sia-sia ya, tidak dinilai. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, ay la naj'al lahum qadara, bahkan sama sekali tidak ditimbang ya di hari tersebut, tidak dicatat ya. Bahkan di hadisnya disebutkan ya, ada orang yang gemuk gitu ya, ada orang yang gemuk, kemudian ternyata si amalan itu tidak dicatat walaupun seberat sayap nyamuk gitu. Padahal gemuk gitu. Biasanya kan gemuk itu kalau kita kan nimbang itu kan nimbang apa? Badan ya. Kita gemuk atau kita kurus misalkan ya. Atau udah pas misalkan ya. Program diet kan kayak gitu biasanya ya. Timbang terus setiap hari. Ada orang nanti yang gemuk, timbangannya mungkin kilogramnya iya besar gitu, tapi ternyata amal-amalannya itu tidak lebih berat daripada sayap nyamuk ya. Ya bahkan nggak ditimbang sama sekali di sini. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, di hari kiamat tersebut amalnya tidak ditimbang karena tadi sudah syaratnya tidak memenuhi, karena dia melakukan amal-amal itu bukan karena Allah, tapi disertai dengan kekafiran, dengan
kemusyrikan. Kita lanjutkan dulu ya. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dzalika ayal amru alladhi dzakartu an hubuti a'malihim wa ghairihi mubtada'un khabaruhu. Dzalika sebagai mubtada, khabarnya adalah ini. Jadi apa yang telah disebutkan tadi ya tentang sia-sianya amal mereka dan yang lainnya, tidak ditimbangnya amal mereka, jazaohum jahannam, nah, balasan mereka itu jahannam bima kafaru, karena mereka telah kafir. Ini penegasan lagi ya, diulang lagi, ditegaskan lagi. Kenapa seperti itu? Karena itu balasan mereka, karena mereka kafir. Wattakhadhu, dan mereka menjadikan ayati, ayat-ayatku, wa rusuli, dan utusan-utusanku, huzwa, sebagai bahan olokan, mahzu'an bihima. Jadi bahkan diolok-olokkan, bahkan ada yang membunuh nabinya seperti Bani Israel, rasul-rasul itu dibunuh. Atau sekarang ayat-ayatku ya, mungkin bukan ayat-ayatnya tapi mushafnya di mana tuh dibakar tuh, di Swedia ya terakhir ya. Tinggal nunggu waktu saja sebenarnya. Iya, dia bisa membakar mushaf Al-Quran di dunia, memancing kemarahan umat Islam seluruh dunia. Tapi nanti lihat di akhirat, nanti dia yang dibakar ya, panggang ya. Itu dijadikan olok-olokan, bahkan Al-Quran sengaja dihinakan, itu dibakar. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang terkait orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ini kebalikannya dari yang sudah kita bahas barusan. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan melakukan amal-amal soleh, kanat lahum fi 'ilmillah, untuk mereka itu dalam pengetahuan Allah, jannatul firdaus, mereka mendapatkan surga firdaus. Wa wastul jannah, itu adalah surga bagian tengah, wa a'laha, dan paling tinggi, wal idhafatu ilaihi dil bait. Jadi mudhaf ilaih di sini adalah untuk menjelaskan jannatul firdaus. Nuzula manzila, mereka mendapatkan surga firdaus sebagai tempat mereka di akhirat. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga firdaus tadi. La yabghuna, yatlubuna anha hiwala, tahawulan ila ghairiha, sama sekali mereka tidak ingin untuk berpindah kepada tempat yang lain. Jadi kalau di surga itu pasti betah gitu ya. Gak mungkin ada orang yang tinggal di surga gak betah. Apa yang ke neraka liar itu mah ya, pasti itu stres gitu. Tapi di surga gak ada orang yang stres, pasti happy, gak mungkin ingin pindah. Kalau di dunia kan kita punya rumah, pasti pingin ada saja misalkan keinginan misalkan untuk pindah ke yang lebih baik, atau nggak betah misalkan, kemudian pindah. Kalau di surga itu nggak ada cerita pindah. Cerita pindah, pengen apa, bosan gitu, bosan pengen ke tempat yang lain selain surga, nggak mungkin. La yabghuna anha hiwala, karena ya, mereka tidak ingin sama sekali pindah dari surga, dan mereka kekal di situ gitu, dan betah gitu. Karena semua fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba lihat beberapa hadis dulu ya, sebelum masuk ke konteks yang lain ya. Tadi ya terkait ini hadis terkait yang tadi saya sebutkan ya, orang-orang yang
berat secara timbangan badannya, tapi ternyata tidak dihitung gitu. Bahkan lebih kalau di compare pun ya fayuzanu bihabbatin fala yazinuha. Jadi dengan satu biji saja itu dibandingkan itu ternyata lebih berat biji itu. Jadi untuk orang-orang yang kafir. Nah, bahkan ada arahan dari Rasulullah SAW ya. Jadi terkait surga Firdaus ya. Jadi al-firdausu rawdatul jannah wa awsatuha wa ahsanuha. Jadi puncaknya surga di bagian paling tengahnya surga dan yang paling bagus gitu ya. Jadi bahkan ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya. Rasulullah menyampaikan, "Idza sa'altumullaha al-jannah," jika kalian meminta kepada Allah surga, fas'aluhu al-firdaus. Maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa minhu tafajjaru anharul jannah. Itu adalah puncaknya surga, bagian tengahnya surga, dan dari situ sungai-sungai surga itu memancar. Ketika berdoa jangan minta surga, ya Allah saya mah teu naon masuk surga. Surga paling hanapa teu naon. Jangan, justru harus minta surga Firdaus. Nah, tapi ada juga syair-syair yang menyatakan ketawaduan ya, tahu diri ya. Mungkin sering kita dengar ya, ilahi la suril firdausi ahla. Ya Allah, aku ini memang gak layak untuk masuk ke surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi di sisi lain saya juga gak akan kuat kalau masuk ke neraka jahim. Itu bentuk tawadhu ya. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan harus optimis. Jika meminta kepada Allah, ya minta surga Firdaus. Jika meminta surga, maka mintanya surga Firdaus. Jangan surga yang paling bawah gitu. Ya walaupun kita nggak layak ya, mudah-mudahan dengan berdoa tersebut dilayakkan oleh Allah. Ini arahan Rasulullah SAW untuk meminta surga Firdaus. Nah, kita lanjutkan dulu ya. 2 ayat lagi. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر أي ماؤه مدادا وما يكتب به لكلمات ربي. Katakanlah Muhammad, lau kana al-bahru, kalau lautan itu midadan dijadikan sebagai ma yuktabu bihi, jadi alat untuk mencatat itu tintanya ya. Di air lautan itu ma'uhu di sini dijadikan sebagai tinta untuk mencatat apa? Li kalimati rabbi, kalimat Rabbku. Itu ad-dallati ala hikamihi wa ajaibihi bi an tuktaba bih. Jadi yang menunjukkan kalimat Allah, yang menunjukkan tentang kebijaksanaan Allah, tentang keajaiban di semua ciptaan Allah. Bi an tuktaba bih, kalau semuanya dicatatkan ya. Bahkan mungkin banyak keajaiban yang belum kita tahu ya. Makanya kenapa ada orang yang menyelam ya ke dasar lautan itu, lautan yang dalam itu kan ingin, ternyata di situ banyak keajaiban kehidupan di dasar laut gitu ya. Kayak kemarin ada yang nyelam ya, Titanic ya, yang mau mengeksplorasi bangkai Titanic. Tapi kan sebenarnya di sekitar situ tuh laut dalam itu banyak makhluk-makhluk yang mungkin belum teridentifikasi ya. Itu keajaiban ciptaan Allah. Yang semuanya itu kalau semua dicatatkan, semua ilmu itu, la nafidal bahru fi kitabatiha
qabla an tanfada bitta'i wala'i tafragh kalimatu rabbi. Jadi udah keburu kering duluan lautannya. Padahal mencatatkan tulisannya itu, tulisan tentang kalimat Allah itu belum selesai. Walau ji'na bimislihi al-bahri madada ziyadatan fi la nafida walam tafrugh hiya masbuh ala tamyiz. Ini dinasabkan karena tamyiz. Jadi walaupun didatangkan satu lautan lagi yang serupa, pasti belum selesai mencatatkannya. Bahkan di surat Luqman itu ada hal yang mirip ya. Kalau di surat Luqman itu disebutkan syajarahnya. Jadi alat tulisnya itu sebagai itu pohon ya, pohon sebagai alat tulisnya, penanya. Kemudian wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhur, bahkan kalau laut itu habis misalnya tambahkan lagi 7 kali lipatnya. Itu tetap tidak akan selesai. Artinya ini mengisyaratkan ya bahwa ilmu yang Allah berikan ya pada kita itu sangat sedikit sekali gitu ya. Jadi jangan bahasa Sunda mah jangan balaga gitu, jangan sombong ya. Baru tahu ilmu dikit terus sudah mau misalkan tadi ya sombong, bahkan merasa dia paling benar sampai menyalahkan orang lain. Hati-hati ya. Bahkan dalam hal ilmu apapun gitu ya. Karena ya, ilmu yang baru mungkin kita baru mengetahui itu, tapi dalam ilmu Allah itu sudah sangat lengkap, tidak akan selesai dicatatkan ya. Bahkan ada beberapa riwayat lainnya yang menguatkan terkait itu ya. Kita lanjutkan dulu aja ya. Ayat yang terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Di sini ada liqa, kemudian ini balasan tadi ya, atau jawaban dari tadi ya. Ada orang yang mengingkari tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini waliqaih, ada orang-orang kafir yang mengingkari pertemuan dengan Allah, tapi ada juga orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Sini qul katakanlah Muhammad innama ana basyarun adamiyun, bahwa sungguhnya aku ini adalah manusia Adam sama keturunan anak Adam seperti kalian. Mislukum seperti kalian, yuha cuman diwahyukan kepadaku. Nabi Muhammad SAW beliau sama seperti kita manusia ya, yang butuh makan, butuh minum, mengeluarkan hajat juga seperti manusia biasa seperti kita. Yuha, tapi beliau diwahyukan ilayya kepadaku annama ilahukum ilahu wahid. Yang pertama kali message pertama itu adalah tentang tauhid. Message pertama dari seorang rasul yang diwahyukan padanya dari Allah adalah tauhid. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yang Maha Esa. Hanya sebenarnya sudah pas ya. Pancasila itu sila pertama Tuhan yang Maha Esa. Gak boleh itu jadi sila kelima. Pertama dulu itu. Jadi sama ya, message para nabi pun pertama sebelum memerintahkan sholat, zakat, puasa itu tauhid dulu. Annal maqfufata bima baqiyatun ala masdariyati ma wa mana yuha ilayya wahdaniyati ilah
Ini sebagai yang pertama, yang paling utama ya, mendasari hal-hal yang lainnya yang diwahyukan tentang keesaan Allah, wahdaniyatihillah. Jadi tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan itu esa. Esa itu satu. Satu itu tidak sama dengan dua, tidak sama dengan tiga, ya. Tidak sama dengan empat dan seterusnya. Ini satu. Tidak sama juga dengan nol ya, karena ada juga orang yang ateis ya. Ateis nggak ada Tuhan. Tuhan nol gitu, nggak ada Tuhan. Nggak juga kayak gitu. Ya. Harus ada satu. Ya. Boleh juga 1,5 misalkan, nanggung. Nah, setengah itu nanti yang biasanya syirik khafi ya. Jadi ada syirik-syirik yang apa namanya samar gitu ya. Itu dibahas di hadis-hadisnya setelah ini ya. Dan itu syarat sebenarnya. Jadi mengesahkan Allah ya, tidak tadi menjadikan Allah itu 1,5 misalkan ya. Jadi 1,5. Jadi ada tambahannya misalkan. Karena selain ibadah kepada Allah ternyata mencari juga pandangan manusia. Nah itu yang bahaya. 1,1 misalkan ya. Kalau dibobotin ya. Faman kana yarju ya'mulu liqa rabbih. Jadi barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya bil ba'si wal jaza, nanti dibangkitkan, dibalas ya. Maka syaratnya adalah ini. Kita semua pasti mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan pertemuannya itu nanti bisa melihat wajah Allah yang langsung ya. Jadi ada dalilnya ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah kali itu berseri-seri. Mereka bisa melihat Rabb-nya. Bahkan di hadis-hadis pun dikuatkan ya. Nanti di akhirat bisa melihat Allah. Bahkan di apa namanya? Dikasih semua nikmat ahli surga itu tanpa betah, dikasih semua nikmat gitu ya. Ditambahkan lagi sampai penduduk surga itu alam nubayyid wujuhana, bukankah wajah kami sudah diputihkan, kami sudah dikasih fasilitas macam-macam, mau ditambahkan lagi dengan fayuksyaful hijab, hijab dibuka, tirai dibuka, kemudian melihat wajah Allah. Dan termasuk seperti ini, bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Syaratnya apa? Falyamal amalan shaliha, maka beramalah dengan amal yang baik. Ada syarat lagi, bukan hanya satu, ini dan ya, bukan atau ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ay fiha. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah kita. Bi ayyura, ya dengan cara apa? Riya ahada, kepada seorang pun. Riya itu apa? Ingin dilihat. Ada contohnya dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik ya. Di surat An-Nisa ya, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadim, Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, jika mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka ogah-ogahan. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat manusia, pencitraan. Hati-hati nih. Sekarang udah mau pemilu, segala sesuatu ingin dilihat ya. Bukan hanya sholat ya, sedekah dan sebagainya ya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, ya, orang yang sholat pun bahkan ingat Allahnya dikit, yang banyaknya adalah ingin dilihatnya. Nah, harus hati-hati ya. Jadi ada banyak hadis terkait ini ya, terkait riya di sini. Coba lihat ya. Kita ambil beberapa saja ya, karena cukup banyak ya. Nah, jadi ini di Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana khairu syarik, faman kana lahu ma'iya syarik fahuwa lahu kullu la hajata li fi. Kalau ada orang yang menyekutukan dengan Allah, ya maka itu ibadahnya untuk dia gitu. Jadi ada orang ibadah untuk Allah dan untuk orang lain. Berarti ibadahnya untuk orang lain. Allah tuh nggak butuh ibadahnya gitu. Jadi misalkan kita niat sholatnya untuk Allah, tapi ternyata di sisi lain ingin dilihat manusia, dilihat oleh si A gitu. Maka nanti itu semuanya akan nyampe ke si A. Ke si A itu artinya nanti tagih aja ke si A balasannya mana gitu, balasan sholatnya. Karena Allah nggak butuh sholat
salat engkau. Jadi ngapain dibalas gitu. Nah, jadi seperti itu ya, hati-hati ya. Kisah yang lain nih ketika para sahabat ini kunna natanawabu Rasulullah wa nabitu indahu takun walau hajah aw yatruku amrun minal lail fab'asuna faqasurul muhtasibuna wa ahlun nuwab wa ahlun nub fa kunna natahaddasu. Jadi ini ada para sahabat sedang berkumpul di sekitar rumah Nabi SAW. Jadi gantian ya, shift-shiftan untuk menjaga Nabi. Jadi ketika Nabi ada kebutuhan, mereka siap untuk melayani. Jadi tidurnya di sekitar rumah Nabi. Gitu ya. Tapi mereka di sekitar itu malah berkumpul banyak kan. Kemudian apa istilahnya ya, ngobrol gitu ya. Apa ditegur oleh Rasulullah, hadin najwa alam anhakum anin najwa. Jadi kenapa kalian ngobrol, tapi ngobrol itu seperti yang berbisik-bisik ya. Kami ditegur oleh Rasulullah, faqulna tubna ila Allah ay nabiy Allah innama kunna fi dzikril masih wa farqna minhu faqala ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masih indi. Jadi mereka ternyata kami bertobat kepada Allah, pada Nabi Allah. Ini mereka sedang mendiskusikan tentang Masih, Al-Masih, tentang akhir zaman. Jadi mereka ngerasa takut. Maka selalu menyampaikan, ada yang lebih harus kalian takuti daripada Al-Masih, ya. Maksudnya kejadian akhir zaman. Itu qulna bala qala asyirkul khafi, yaitu syirik yang yang ringan, yang khafi, yang tersembunyi, yang samar ya. Syirik yang menyekutukan Allah tapi ringan. Yaitu ayyaqumar rajulu yusalli li makanir rajul. Seseorang sholat tapi dia ingin mendapatkan perhatian dari orang yang lain. Bahkan tadi di Anisa dicontohkan contohnya sholat gitu ya. Nah, bahkan bukan hanya syirik yang khafi itu, ada juga syahwah ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ya. Minasyahwatil khafiyah wasyirki. Jadi kesyirikan yang ringan tidak, yang mungkin ringan sampai tidak terlihat gitu ya. Dan syahwat ya. Syahwat pun demikian, ada yang levelnya itu paling ringan ya. Ini penegasan dari yang tadi ya, diskusi ya. Ana khairu qasim liman asyraka bih man asyraka bi syai'an fa innahu amalahu qalilahu wa katsirahu li syarikihi alladhi asyraka bi wa ana anhu qani. Jadi kalau ada orang yang menyekutukan dengan Allah, ya semua amalnya untuk sekutu itu gitu. Allah itu maha kaya, enggak butuh amal-amalan dia. Nah, kemudian di hadis yang lain ya, ini tentang akhir zaman juga, ini tentang indikator-indikator ya. Sami'tu Rasulullah SAW atakhawafu ala ummati syirka wa syahwatal khafiyah. Qultu ya Rasulullah atusyriku ummatuka min ba'dika qala na'am. Jadi Rasulullah mengkhawatirkan ada di umatnya nanti di akhir-akhir itu ada syirik, menyekutukan Allah, dan syahwat yang ringan, yang tersembunyi ya. Yang ringan, yang levelnya paling rendah, yang mungkin sampai kita nggak sadar ya. Ditanya oleh sahabat, masih adakah orang yang menyekutukan Allah? Iya betul ada. Ama innahum la ya'buruna syamsan wala qamaran wala hajaran wala watan. Jadi iya, mereka nggak menyembah matahari, mereka nggak menyembah bulan, mereka nggak menyembah batu, mereka nggak menyembah berhala. Walakin yura'una bi'amalihim, akan tetapi mereka riya, ingin dilihat amalnya. Wasyahwatul khafiyah, itu tentang tadi ya, syirik yang khafi. Kalau sekarang syahwat yang khafi, ayyusbiha ahaduhum sha'iman fatu'ridu lahu syahwatan min syahwatihi fatruku shaumah. Kalau syahwat yang khafi, seorang pagi-pagi ini puasa gitu, kemudian muncul syahwatnya, akhirnya dia batalkan puasanya gitu. Dia menuruti keinginan syahwatnya, walaupun hal yang ringan, makan minum saja misalkan ya. Ini bahkan ditegaskan lagi di diskusi ya, di hadis ya, nanti di hari kiamat Allah berfirman, yaqulullahu yaumal qiyamah ana khairu syarik man asyraka bi ahadan fa huwa lahu kulluh.
Jadi semua amal itu kalau dia menyekutukan dengan Allah, amalnya untuk sekutunya. Allah nggak butuh. Bahkan berkali-kali ini diulang ya. Bahkan disuruh minta ya, suruh nagih ya. Sini ya. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Coba dulu beramal karena ingin dilihat si A. Tanyakan ke si A mana balasan dari amal-amal ini. Ini serupa dengan hadis tersebut ya, banyak sekali ya. Nah, bukan hanya ria sebenarnya, tapi ada juga sum'ah. Kalau ria itu ingin dilihat. Kalau sum'ah ini ingin didengar. Yang didengar biasanya apa? Ya suara ya. Berarti suara-suara yang bagus, ingin terdengar suaranya bagus, melalui nyanyian atau bahkan ngaji gitu ya. Atau bahkan hal-hal yang dikiranya baik gitu, tapi ternyata ada yang tersembunyi. Man samma'a samma Allah bih, wa man ra'a ra'a Allahu bih. Ya bisa jadi di dunia kalau dia ingin populer, ingin didengar, ya bisa jadi Allah takdirkan didengar. Yang ingin dilihat, silakan bisa saja Allah bisa menjadikan dia apa namanya terlihat oleh manusia. Bahkan kan sekarang zamannya seperti itu ya. Zamannya seorang itu ingin viral ya. Ingin viral bahkan hal-hal yang buruk pun viral gitu ya. Ingin diviralkan. Karena kalau nggak melakukan hal yang buruk atau hal yang anti mainstream biasanya nggak viral. Ya, ada juga orang yang baik gitu yang disampaikannya. Kemudian tapi dia ingin apa yang dia lakukan baik, tapi ingin didengar, ingin dilihat. Ya. Bisa jadi memang followernya banyak gitu. Tapi salah niatnya. Dia pengen melakukan hal yang baik, dia apa namanya menyampaikan hal yang baik, ternyata pengen dilihat, pengen didengar, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat Al-Qur'an yang lain disebutkan ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Beramal yang baik gitu. Jangan mikirin dilihat orang lain atau enggak gitu. Nanti Allah yang membuat itu terlihat. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang beriman. Itu urusan Allah. Jadi jangan ada masalah tentang viewersnya berapa gitu ya. Kita melakukan yang terbaik gitu ya. Sampai bahkan ya jadi mata pencaharian ya. Sekarang kan YouTuber itu banyak yang ya, niat membuka YouTube-nya untuk nyari duit sebenarnya, bukan untuk beribadah gitu ya. Ini memang sudah bergeser. Nah, itu berarti tanda-tanda akhir zaman ya. Nah, lihatlah yang followernya paling banyak di YouTube berapa M itu, apakah itu terkait hal-hal yang berurusan dengan Al-Quran atau tidak? Di Instagram misalkan yang followernya banyak, Twitter coba kita introspeksi ya. Berarti kalau memang seperti itu ya berarti sudah dekat akhir zaman ya. Tapi ada isyarat tadi, ada ujangan closing terakhir tadi bahwa ya, ketika kita ingin apa namanya ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan baik, amal soleh yang sebaik-baiknya. Kalau amal amal soleh. Tapi tadi syaratnya wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan mensekutukan Allah. Salah satunya dalam hal tadi ya, riya. Ingin dilihat, ingin didengar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan pencerahan pada kita semua bahwa intinya ibadah itu karena Allah, jangan karena ingin dilihat orang, jangan karena kesombongan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Niatkan luruskan ibadah karena Allah. Baik, itulah tadabbur kali ini di pagi hari ini di hari Sabtu pada subuh. Insyaallah kita akan lanjutkan besok hari di hari Ahad.
Kita tutup tadabbur kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'al